Oke teman-teman semua ya, kali ini kita kembali lagi nih ke YouTube channel aku. Teman-teman, kali ini kita akan membahas nih ya simulasi soal ya, yang bukan teori nih, terkait core value BUMN ya, yaitu akhlak teman-teman. Oke, yuk langsung aja nih kita masuk ke soal yang pertama. Terdapat sistem baru di kantor yang mengharuskan pegawai menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa absen tidak lagi secara manual, namun secara elektronik. Sikap saya adalah, apakah A, teman-teman, saya ikut menjalankan sistem baru ini dengan baik? B, saya menolak untuk menjalankannya karena teknologi membuat saya ribet. Yang C, saya tidak mau tahu sistem baru ini. Yang D, saya akan tetap menjalankan absen secara manual. Ataukah yang E, teman-teman, memprotes sistem baru tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah yang mana, teman-teman? Yap, tentunya yang A ya. Artinya di sini ada penggunaan teknologi baru ya. Salah satu nilai dari core value BUMN ya, yaitu adaptif teman-teman, dimana di situ salah satu panduan perilakunya adalah mengikuti perkembangan teknologi. Ya, jadi sangat relate nih ya dengan soal yang nomor 1 ini. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban Anda, maka Anda, yang mana teman-teman? Apakah mencari kambing hitam, ataukah tetap bertanggung jawab dan mencari solusi, membiarkan masalah terus berlangsung, ataukah D, melihat dulu adakah pihak lain yang turut bersalah dalam hal ini, ataukah E, seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan ini? Yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat tentunya yang B ya teman-teman, akan tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya ya. Ini merupakan penerapan dari core value apa teman-teman? Yap, amanah ya. Dimana panduan perilakunya itu salah satunya kita harus bertanggung jawab nih atas tugas, kemudian atas keputusan ya, dan juga tindakan yang dilakukan ya. Itu adalah salah satu contoh dari sosok yang amanah. Oke, kita lanjut nih ke soal nomor 3. Jika dalam suatu rapat, rekan kantor Anda memiliki pendapat yang berbeda, padahal Andalah yang menjadi pemimpin rapat, maka yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Kita nih mempertimbangkan pendapat tersebut ya, pendapat rekan kantor kita. Kenapa? Ya, karena kita itu harus menjadi sosok yang bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan rekan kerja ya. Di situ ada nilai BUMN ya, yaitu kolaboratif. Dimana kita harus memberikan kesempatan nih kepada teman kita ya untuk memberikan kontribusinya ya. Dan juga ini kan ketika rapat teman-teman. Berarti kita sebagai pimpinan sudah menerapkan nilai apa juga teman-teman? Yap, nilai harmonis ya. Dimana kita menghargai orang lain ya, menghargai perbedaan. Kemudian kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke teman-teman. Sekarang kita lanjut nih ke soal yang keempat. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kantor untuk tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulannya untuk peningkatan kinerja kantor tahun depan. Respon Anda yang mana teman-teman? Oke. Apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang apa teman-teman? Yang A ya. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang dapat dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima ya. Artinya kita tuh harus menjadi sosok yang proaktif teman-teman ya. Dimana proaktif ini merupakan salah satu bentuk dari panduan perilaku. Nilai apa teman-teman? Nilai adaptif. Oke. Diingat-ingat lagi ya untuk core value BUMN-nya teman-teman. Yap. Sekarang kita lanjut nih ke soal yang kelima. Ibu dari rekan kerja Anda mendadak sakit ya.
tetapi rekan kerja Anda tidak memiliki biaya untuk berobat ke RS. Maka Anda, yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Ya, jawaban yang paling tepat tentunya yang E ya teman-teman, memberi sumbangan dan mengumpulkan uang bantuan dari rekan kerja lainnya. Ya, di sini kita sudah menerapkan nilai harmonis, ya, senang membantu orang lain. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal yang keenam. Ketika Anda mendapat tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi dari atasan, maka Anda, yang mana teman-teman, tidak mengerjakan karena berat dan memakan waktu, ataukah fokus dan serius kerja menyelesaikannya secara bertahap, atau minta tolong ke rekan kerja lain, ataukah mencari solusi untuk mengerjakannya dalam waktu yang tidak panjang. Yang mana teman-teman? Oke, yang B ya. Kita sekalipun dikasih tugas yang berat ya, kita harus harus amanah nih. Berarti kan pimpinan kita nih mempercayakan kita nih bahwa kita akan bisa untuk menyelesaikan tugas tersebut ya. Maka kita harus fokus dan juga kita serius kerjanya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-7. Bila ada rekan kerja yang salah memanggil nama Anda, maka titik-titik-titik. Oke, ada temen nih salah nyebut nama Anda, nama kamu gitu ya, nama kita. Kira-kira gimana teman-teman tanggapannya? Oke, jawabannya pasti yang mana teman-teman? Yang C ya. Anda mengingatkan kekeliruannya dengan baik-baik ya, jangan marah-marah. Oke, karena kalau marah-marah kita tuh sudah melanggar nilai apa teman-teman? Nilai core value, yaitu harmonis ya, karena kita harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke, kita lanjut nih ke soal yang ke-8 ya. Ketika bertemu dengan seorang karyawan baru, saya cenderung titik-titik-titik. Oke, yang mana teman-teman? Ada karyawan baru nih. Gimana? Kita cukup tahu aja siapa dia karena bukan berasal dari suku yang sama dengan saya. Gimana ya? Yang B, mengajak perkenalan dan berkomunikasi dengan baik. Oke, gimana teman-teman? Yap, tentunya teman-teman yang B ya. Kita mengajak kenalan dan berkomunikasi dengan baik ya. Jadi kita tuh nggak perlu tahu dia tuh asalnya dari mana ya. Dan tentunya kita jangan cuman diam aja ya teman-teman. Karena kita harus membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Itu merupakan nilai dari harmonis ya. Kemudian kita juga harus teman-teman, jangan cuman diem aja ya, karena kan kita harus mampu nantinya berkolaborasi ya dengan rekan kerja kita ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-9. Pada program pelatihan IT di kantor BUMNX, teman saya mengalami kesulitan dalam memahami pelatihan tersebut. Saya sangat paham dengan pelatihan ini. Maka saya titik-titik-titik yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, D, ataukah yang E teman-teman? Oke, yang mana? Yap, yang B ya teman-teman. Kita harus membantunya nih agar ia bisa memahami pelatihan ini ya. Apalagi kita kan sangat paham dengan pelatihan ini ya, dengan materi pelatihan ini. Jadi kita sebagai seorang yang kompeten teman-teman, jadi ilmunya itu nggak cuma buat kita sendiri, tapi kita bisa membantu orang lain dalam belajar. Oke, yuk sekarang kita lanjut nih ke soal yang ke-10. Saya merupakan pegawai terbaik dan memahami semua hal terkait bidang saya. Suatu ketika saya ditawarkan untuk mengikuti kursus tambahan. Maka sikap saya titik-titik-titik. Apakah teman-teman menolak kursus tersebut karena saya sudah paham betul dengan bidang pekerjaan saya? B, mempertimbangkan karena saya tahu hal tersebut akan menyita waktu saya. Ataukah C, mengikuti kursus tersebut karena pengembangan diri adalah hal yang penting? Ataukah D, menyuruh teman yang lain untuk mengikutinya? Ataukah E, mengikuti dengan, maaf teman-teman, ini setengah hati ya. Oke, setengah hati. Jadi yang mana teman-teman? Oke, yang C ya teman-teman,
mengikuti kursus tersebut karena pengembangan diri adalah hal yang penting ya. Karena kita sebagai orang yang kompeten, kita harus terus mengembangkan kompetensi diri kita. Oke. Ya, teman-teman, kita sudah membahas 10 soal simulasi ya terkait core value BUMN yaitu akhlak. Dan soal kali ini bukan merupakan soal teori ya, tapi lebih ke penerapannya kayak gimana sih gitu. Oke. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses.